Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yursilahu ala inni kulli wa qabilahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ya baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi bertemu pada pembelajaran akidah akhlak, yaitu tentang akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya rukun iman dan juga rukun Islam. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang akhlak, langkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tentunya Bapak ingin bertanya dulu kepada siswa Bapak. Siapa yang sebelum pergi ke sekolah tadi yang bersalaman dengan orang tuanya? Saya, Pak. Bagus. Bersalaman itu termasuk dari contoh dari akhlak terpuji, yaitu dengan mematuhi orang tua atau berbakti kepada orang tua sebelum kita pergi ke sekolah. Itu suatu termasuk contoh dari akhlak terpuji. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita memasuki bagian latar belakang. Apa itu latar belakang? Yaitu alasan kita untuk belajar, mempelajari tentang materi ini, yaitu tentang akhlak. Di mana akhlak ini menjadi cerminan kehidupan seseorang. Di mana kita itu dituntut untuk memiliki akhlak terpuji dan juga menghindari yang namanya akhlak tercela. Dan apa itu? Karena akhlak terpuji itu adalah akhlak yang membuat kita dekat dengan Allah, disayangi oleh Allah, dan juga membuat orang-orang di sekitar kita menjadi segan kepada kita. Begitu pun di lingkungan masyarakat kita juga dihargai dan juga disegani. Berbeda dengan akhlak tercela tadi, jika kita memiliki akhlak tercela, itu kita dibenci oleh Allah dan juga termasuk bagian dari dosa, dan juga itu akan menjauhkan kita dari pergaulan sesama teman. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kita akan mempelajari yang namanya definisi dari yang namanya akhlak terpuji maupun dari akhlak tercela ini. Yang kedua itu contoh dari akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Dan yang ketiga yaitu kita akan nantinya akan menganalisis dampak positif maupun dampak negatif dari akhlak terpuji ini dan juga akhlak tercela ini. Selanjutnya itu kita akan memasuki bagian pengertian atau definisi. Sebelum kita memasuki materi tentang definisi dari akhlak terpuji ini, adakah dari anak bapak yang bisa memberikan pengertian sederhana dari akhlak terpuji itu? Saudara Syarif? Baik, Pak. Berbaik? Iya, Pak. Itu terhadap teman atau terhadap teman, Pak. teman? Iya, Pak. Orang tua juga ya? Iya, Pak. Orang tua. Ya baik. Lalu siapa di antara bapak ini yang bisa memberikan contoh dari akhlak tercela? Robi? Mencaci teman, Pak. Atau menghina teman ya? Menghina, Pak. Ya baik. Ya, di sini sudah bapak buatkan yang namanya itu PPT. Itu yang pertama itu pengertian. Akhlak terpuji adalah akhlak ataupun perilaku yang dicintai oleh Allah dan juga dianjurkan dalam Al-Quran dan juga sunnahnya. Dan selanjutnya itu akhlak tercela, yaitu
perilaku ataupun akhlak yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak diri seorang muslim. Selanjutnya kita masuk kepada contoh dari akhlak terpuji tersebut. Contoh yang pertama yaitu jujur. Jujur dalam artian mengatakan sesuatu secara benar, baik itu berupa tindakan maupun berupa perkataan. Jujur ini juga merupakan bagian dari sifat Rasulullah kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan nama As-Siddiq, artinya jujur. Baik, yang kedua yaitu sabar. Apa itu sabar? Yaitu menahan diri dari amarah dan juga bersikap tabah dalam menghadapi ujian. Contohnya yaitu ketika kita dalam sekolah atau dalam pendidikan inilah, jika kita mendapatkan nilai yang buruk ataupun nilai yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu kita harus bersabar dan juga mensyukurinya, karena itu merupakan bagian dari usaha juga kerja keras kita. Yang kedua itu ikhlas. Ikhlas ini di sini memiliki pengertian yaitu melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau yang dinamakan dengan pamrih. Artinya itu bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur jika kita dilanda musibah ataupun kita diberikan ujian oleh Allah. Selanjutnya itu tolong menolong. Tolong menolong di sini yaitu kita saling membantu sesama teman tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya saja yaitu kita bertetangga. Itu kita dalam bertetangga itu kita dituntut untuk rukun dan juga saling tolong menolong. Karena apa? Ya karena tetangga itu yang akan menolong kita nantinya jika kita terkena musibah. Baik. Yang kedua yaitu contoh dari akhlak tercela. Perlu teman-teman atau murid bapak yang bapak sayangi, akhlak tercela ini adalah akhlak yang harus dihindari. Karena apa? Itu dapat merusak diri seseorang dan juga akhlak seseorang. Contoh dari akhlak tercela ini yang pertama yaitu dusta atau berbohong, yaitu menyembunyikan kebenaran dan juga mengatakan yang tidak benar. Berdusta atau berbohong ini juga merupakan perilaku ataupun sifat yang dimiliki oleh Allah dan juga orang lain. Yang kedua yaitu iri dan dengki. Iri dan dengki ini merupakan bagian dari penyakit hati atau penyakit kolbu, di mana iri di sini memiliki pengertian bahwa tidak senangnya seseorang dengan kebahagiaan atau keberhasilan orang lain. Contohnya saja seperti dalam berteman ataupun dalam bertetangga tadi. Jika tetangga membeli sesuatu yang bisa dikatakan itu sulit didapatkan dan menurut kita itu adalah sesuatu yang rasanya kita ingin mendapatkan, namun itu karena kita tidak mampu mendapatkannya, dan sedangkan orang lain yang secara finansial dan juga secara keuangannya mampu, disitulah kita tidak boleh memiliki sifat seperti itu.
Dan yang kedua itu sombong. Sombong di sini bisa juga disebut dengan sifat angkuh. Angkuh terhadap apa yang kita miliki, baik itu prestasi ataupun keuangan yang kita miliki. Sifat sombong ini sangat dibenci oleh Allah dan juga Rasul. Karena apa? Karena yang memiliki ilmu itu, orang berilmu itu seharusnya itu tidak memiliki sifat sombong. Yang keempat yaitu yang terakhir yaitu hasad. Hasad ini yaitu menginginkan keburukan menimpa pada orang lain. Hasad ini ibarat kata sama dengan iri tadi, yaitu kita itu hanya ingin orang itu mendapatkan penderitaan, tidak mendapatkan kesenangan ataupun kebahagiaan. Selanjutnya yaitu dampak positif dari perilaku atau akhlak terpuji ini. Perlu teman-teman ingat ataupun bapak yang membanggakan, akhlak terpuji ini memiliki istilah lain, yaitu mahmudah. Sedangkan tercela ini yaitu masmumah. Karena akhlak terpuji ini adalah akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah, dan juga di akhlak yang dicintai oleh Allah, itu memiliki dampak positif atau dampak baik. Yang pertama yaitu mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah atau Tuhannya. Yang kedua meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga menjaga hubungan sosial yang harmonis. Yang keempat menjadi teladan bagi orang lain. Yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Selanjutnya yaitu dampak negatif atau dampak buruk dari akhlak tercela ini. Yang pertama tentunya ini adalah kebalikan dari akhlak terpuji tadi. Yang pertama yaitu menjauhkan diri seseorang dari Allah. Yang kedua merusak kualitas diri, seperti berdosa tadi ataupun berbohong, iri, dan juga penyakit hati lainnya. Yang ketiga yaitu menyebabkan konflik sosial. Yang kelima yaitu mengurangi kepercayaan orang lain, di mana kita tidak dihargai ataupun dijauhkan dari pergaulan maupun masyarakat. Yang kelima yaitu mengarahkan seseorang pada dosa dan juga azab. Mungkin sekian. Selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan kepada Bapak pada hari ini. Jadi yang Bapak sampaikan tadi kepada anak Bapak Robi, coba ulangi kembali apa itu akhlak terpuji. Akhlak terpuji Pak, perbuatan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya baik. Ya mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, mungkin untuk sempurnanya materi kita pada hari ini, mungkin Bapak akan memberikan tugas untuk kalian agar dikerjakan di rumah, yaitu kalian membuat kesimpulan dari materi yang Bapak bikin tersebut, bisa dari portfolio maupun kertas selembar. Ya baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terlebih dan kurangnya Bapak mohon maaf.
Bapak kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.